Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani porang dimanapun anda berada. Selamat beraktivitas, semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan tentunya diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di live di channel masih membahas seputar tanaman porang. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa di bulan Maret ini tanaman porang sudah ada yang mulai mengalami dorman. Meskipun itu baru sebagian kecil, bahkan di luar daerah Jawa seperti Sumatera sudah ada yang mulai mengalami dorman secara total. Dan itu bermakna panen katak atau ketersediaan dari bibit katak sudah mulai ada. Lalu, bagaimanakah harganya di tahun ini? Lebih murahkah atau sebaliknya jika dibanding tahun 2020 yang lalu? Simak terus video ini, dan buat yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih. Ya sobat, jika kita tengok sejenak ke belakang 2-3 tahun yang lalu, harga bibit porang terutama yang dari bibit katak terus mengalami kenaikan. Meskipun di awal musim panen seperti ini cenderung atau relatif lebih murah. Ya, itu dikarenakan di awal musim panen seperti ini ketersediaan bibit katak mulai melimpah, dan untuk permintaan dari petani atau konsumen masih relatif rendah. Itulah yang terjadi ekonomi. Namun semakin mengalami kenaikan sampai puncaknya di waktu musim tanam, yaitu kisaran bulan 10 sampai dengan bulan 11, tergantung kondisi dan daerah masing-masing. Misalnya di tahun yang lalu, untuk harga katak di bulan Maret dan April berkisar antara 80 sampai dengan 100.000 per kilo, dan terus naik mengalami peningkatan. Bahkan sampai pernah ada yang share, itu terakhir saya mengikuti itu harga di Facebook, yaitu hampir menyentuh angka di kisaran Rp500.000 per kilo. Cukup fantastis. Nah, buat sobat tani yang baru akan memulai budidaya porang di tahun depan ini, saya berharap untuk tidak tergesa-gesa atau terburu-buru membeli bibit atau mencari bibit katak di awal panen seperti ini, meskipun harga lebih murah. Kenapa? Karena untuk bibit katak yang baru dipanen, itu yang pertama, kadar air masih sangat tinggi, masih basah, sehingga perlu dikarantina atau disimpan selama nanti sampai musim tanam tiba, sehingga akan mengalami penyusutan pada bobot yang akan terjadi cukup signifikan atau sangat banyak mengalami penyusutan. Mungkin kalau disimpan sampai nanti di akhir bulan 10 atau mendekati musim tanam, itu akan mengalami penyusutan di kisaran sekitar 30%, bahkan bisa lebih, tergantung kadar air yang terkandung dalam bibit katak itu sendiri. Kemudian yang kedua, alasannya kenapa jangan terburu-buru untuk mencari bibit di bulan-bulan ini. Kalau kita belum paham atau bahkan belum tahu cara menyimpan bibit katak, maka akan rentan sekali terkena jamur yang bisa mengakibatkan pembusukan, sehingga nanti ketika musim tanam tiba sudah tidak mau tumbuh dan bahkan akan membusuk, kan rugi. Kemudian yang ketiga, jika di awal panen seperti ini permintaan pembeli sudah banyak, bahkan bisa dibilang antri, maka akan berpengaruh pada lonjakan harga di awal musim panen, sehingga nanti puncaknya bisa terjadi
harga yang sangat mahal. Untuk itu saya sarankan buat sobat petani, khususnya yang masih awam atau masih pemula, saya sendiri pun masih pemula tentang perpurangan, untuk lebih bersabar dalam mencari bibit. Ada baiknya mencari tahu dulu, atau tanya-tanya dulu sama kawan-kawan yang sudah berpengalaman tentang ciri-ciri dari bibit porang yang berkualitas. Dan untuk mengetahui atau meyakinkan kita tentang kualitas dari bibit itu, sebaiknya sobat-sobat tani mulai membeli bibit di kisaran bulan Juli atau bulan Agustus ke atas. Karena apa? Karena salah satu ciri bibit katak ataupun bibit umbi yang berkualitas adalah bisa bertahan ketika disimpan sampai nanti mendekati musim tanam. Dia akan semakin bagus, akan semakin keras dan tidak mengalami kerusakan atau tidak mengalami pembusukan. Dan bibit yang masih muda atau kurang bagus selalunya akan mengalami kerusakan jika disimpan terlalu lama, dan tidak akan bertahan sampai nanti musim tanam tiba. Misalnya akan berjamur dan bahkan bisa membusuk atau gembos. Yaitu sedikit berbagi pengalaman dari saya pribadi, karena saya sendiri pernah mengalami kesalahan dalam membeli bibit porang, yang mana bibit yang saya beli itu adalah sebagian tercampur dengan bibit yang muda, dan ketika saya karantina itu mengalami pembusukan sehingga 30%. Nah, semoga apa yang pernah saya alami tidak terjadi pada sobat-sobat tani yang lain, khususnya yang masih pemula seperti saya ini, karena akan terasa sangat menyesakkan. Dan untuk harga, saya memprediksi di tahun ini masih relatif stabil atau kemungkinan bahkan ada kenaikan lagi jika dibanding tahun-tahun yang lalu. Mengingat bertambah atau meningkatnya minat baik dari petani baru ataupun petani yang sudah pernah budidaya porang dan di tahun depan ini ingin memperbanyak atau menambah populasi dari jumlah tanamannya. Walaupun di tahun ini ketersediaan katak akan sangat melimpah. Ya, namanya prediksi, bisa benar, bisa juga salah. Yaitu sedikit berbagi dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebih saya mohon maaf, dan tetap semangat. Salam sukses selalu untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.